Halo tes. Oke, sebelum dimulai, mohon kepada peserta speakernya di unmute dulu ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Mohon maaf, saya tidak bisa melihatkan video karena sedang dalam perjalanan. Sebelum pemateri masuk, saya akan mengantarkan terlebih dahulu kelas pada malam hari ini. Saya memastikan dulu kepada teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak? Jelas, baik. Terus, apakah slide share-nya sudah kelihatan dengan jelas? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, calon abdi negara. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, tetap semangat ya, memperjuangkan dirinya untuk merebut kuota yang tersedia di formasi di instansi, maksud saya yang teman-teman lamar di bidang penyuluh pertanian ya, sehingga nantinya di akhir tahun 2021 ini ada kado terindah yang teman-teman berikan untuk keluarga, untuk orang tua, untuk suami, untuk istri, ya, lulus sebagai abdi negara yaitu CPNS. Sama-sama kita berdoa dan sama-sama kita berjuang. Baik, pada malam hari ini kita masuk ke course yang kedua dalam kelas ini yang akan diampuh nanti oleh Bapak Putra. Beliau adalah seorang ASN yang sudah lama berkecimpung di dunia penyuluh pertanian. Tentunya beliau banyak pengalaman ya secara teknis dan faktual di lapangan bagaimana sebenarnya penyuluh pertanian ini nanti. Ya, mudah-mudahan pengalaman beliau bisa diceritakan kepada kita bersama sehingga nanti tentunya akan menjadi hal-hal yang akan ditanyakan pada ujian nanti ya. Di penutup nanti silakan teman-teman bertanya ya. Bertanya silakan aktifkan speakernya tidak melalui chat ya supaya bisa langsung dijawab oleh Bapak Putra ya. Sekali lagi sebelum saya serahkan kepada Bapak Putra, mohon kepada peserta speakernya di-unmute-kan agar kelas ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, teman-teman, langsung saja kita mintakan kepada Bapak Putra untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini, mengambil topik tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Ya, nah, topik ini baru siang tadi diusulkan kepada kita untuk dibawa pada malam hari ini. Artinya apa? Bapak Putra merasa topik ini dipercepat disampaikan ya atas dasar prediksi beliau, materi ini banyak ya menjadi materi-materi yang akan masuk dalam tes CPNS di bidang SKB nanti ya. Masih ada peserta yang aktif speakernya ya, mohon dinonaktifkan. Mohon kerjasamanya supaya kelas ini bisa kita mulai.
Maaf Pak, Oke, sebelumnya Pak. ya. Iya, saya memakai laptop kantor tuh Pak, Pak ada permasalahan di laptop saya, jadi namanya berbeda Pak. Admin kantor, minta maaf namanya Pak Li Pak. Oh, baik, nggak apa-apa. Baik, kepada Bapak Putra kami persilakan waktu dan tempat untuk menyampaikan materinya, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam bagi rekan-rekan, adik-adik, ataupun teman sejawat yang akan mengikuti kedepannya SKB CPNS ini. Mudah-mudahan dengan jeripaya usaha yang dilakukan ini menumbuhkan hasil yang maksimal. Itu yang kita harapkan. Sebelum saya melanjutkan materi ini, sedikit saya ingin memperkenalkan diri yang sudah disampaikan oleh MC tadi, Pak Moderator tadi, Bapak itu. Jadi saya bernama Alputra SP, saya sarjana pertanian dari Universitas UNRI, Universitas Riau yang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan saya bekerja di Dinas Pertanian masih belum lama, mungkin sekitar 14 tahun saya menjadi penyuluh pertanian, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan menjadi penyuluh teladan tingkat Kota Pekanbaru dan tingkat Provinsi Riau, juara 1 alhamdulillah. Terus tidak memperpanjang, mungkin kita langsung ya materi ini. Sebelumnya itu saya menyampaikan tentang sistem pertanian berkelanjutan. Dari hasil SKB yang sudah terlaksana itu, sistem pertanian berkelanjutan ini mungkin materinya itu sangat nggak begitu dipertanyakan di waktu ujian tes CAT maupun tes tertulis di mau masuk ujian CPNS. Jadi saya rasa ini penumbuhan kelompok tani dan pengembangan kelembagaan petani ini sangat banyak pertanyaannya di seputaran ini. Makanya saya usulkan mungkin materi ini yang lebih tepat ya untuk saya majukan. Mungkin ini next moderator Pak host. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut aja. Ini sebagai apa ya? Ya, tujuan materi yang akan saya sampaikan ini yang pertama, satu, peserta itu dapat mengerti penumbuhan dan pembinaan kelompok tani. Yang kedua, penumbuhan dan pembinaan gabungan kelompok tani. Yang ketiga, pembentukan asosiasi komoditi pertanian dan dengan baik dan benar. Maaf. Lanjut, next. Ya, mengapa petani dan pelaku agribisnis perlu berkelompok? Ya, begini. Pemerintah ataupun baik APBD maupun APBN akan membantu petani itu bukan individu. Jadi pemerintah akan membantu petani itu dalam bentuk berkelompok. Makanya pelaku agribisnis itu akan bisa disentuh oleh pemerintah apapun bila dia sudah berbentuk kelompok tani. Dan juga berkelompok itu penting karena satu ibarat pepatah, kalau lidi itu satu kan nggak bisa digunakan untuk menyapu ya. Tapi kalau udah lidi itu satu rumpun diikat menjadi satu, mungkin akan lebih kokoh dan akan lebih kuat. Itu fungsi dan tujuannya berkelompok. Terus next. Ya, ini yang kita lihat di petani kita ya pada saat ini. Di kehidupan golongan petani itu masih banyak ketinggalan. Dari masa yang dihadapi itu yang pertama pendapatan yang sangat rendah, terus watak petani yang belum dinamis,
terus faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup para petani. Jadi pendapatan yang rendah itu karena petani itu belum bisa membuka diri, baik dari teknologi, baik itu perilaku, baik itu sikap. Jadi itulah wajah petani kita di Indonesia ini. Berbeda dengan petani kita Thailand, semuanya sudah memakai sistem teknologi dan IT ya. Sedangkan kita Indonesia mungkin baru beranjak di segi ilmu teknologi maupun dalam segi IT-nya. Contohnya mungkin pakai pemupukan pakai drone, paling itu masih di kawasan Kementerian Pertanian. Kalau Dinas Pertanian aja belum mempunyai drone untuk pupuk, penanaman maupun penyemprotan hama penyakit. Kalau di Jepang itu memang petani memang ataupun di Thailand itu petani memang udah mengarah ke sana. Mungkin itu ketinggalan kita. Terus watak petani yang belum dinamis ya, itu yang saya bilang, edukasi tertentu mereka tidak mau menerimanya. Mereka memakai bagaimana orang tua mereka bertanam atau bercocok tanam, mereka akan memakai dengan pola yang seperti itu. Terus faktor lingkungan lagi ya, faktor lingkungan ya itu karena sangat mempengaruhi perkembangan. Ngapain pakai itu, kita aja berpikirnya dulu bertani orang tua kita gini, ngapain kita harus gini gini gini. Itulah faktor-faktor masalah yang dihadapi petani. Sampai sini mungkin paham. Next. Ya. 5 alasan sektor pertanian menjadi strategis. 5 alasan sektor pertanian itu menjadi strategis. Yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan pangan. Ya, pertanian itu menjadi strategis karena merupakan penyedia kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan itu kita bisa menyaksikan dan melihat bersama di sektor pertanian merupakan sektor yang bertahan selama terjadinya COVID 2 tahun belakangan ini. Jadi kita lihat pertanian tetap berjalan walaupun merangkak begitu, tetap berjalan dia. Oke, yang kedua penyedia bahan baku bagi sektor industri ya. Penyedia bahan baku contohnya di bidang perkebunan. Kelapa sawit merupakan bahan baku untuk di sektor industrial ya, CPO, minyak makan, terus bisa dengan kopra, itu merupakan bahan-bahan industri ya, karet, itu bisa bahan industri juga. Terus yang ketiga kontribusi bagi devisa negara, itu jelas ya. Jadi di sektor pertanian ini memang sektor real yang merupakan sektor yang sangat membantu devisa negara. Terus menyediakan kesempatan kerja ya, banyak pensiunan saya lihat teman-teman ya, senior saya di pertanian ini setelah pensiun mereka terjun langsung berkebun sawit, dia membuka jagung, luasan jagung, dia membuka kebun karet itu. Jadi setelah beliau pensiun, beliau akan bergelut di bidang sana. Itulah salah satunya mengurangi kesempatan kerja ya, menambah merupakan kesempatan kerja. Dan juga bagi teman-teman baik itu yang tamatan STA, tamatan yang S1, yang belum berkesempatan kerja, banyak di wilayah saya itu dia berkecimpung di bidang perikanan, di bidang pertanian. Terus yang kelima keseimbangan ekosistem. Ya, pertanian itu menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi bakterinya, baik itu parasitoid, hama maupun predator, di situ ekosistemnya. Jadi tempat daur ulang hidup dari organisme-organisme yang terangkul di dalam bidang pertanian. Next. Ya, ini merupakan dasar hukum. Dasar hukum mengapa petani itu perlu kali
dibentuknya kelompok tani apa dasarnya? Dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 67 Permentan SM 50 bulan 12 2016. Ya, ini merupakan dasar hukum mengapa arahnya petani itu tidak bisa secara individu, dia harus berkelompok. Ini dasar hukumnya. Itu untuk pengembangan pengembangan poktan dilakukan melalui pemberdayaan petani dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal untuk meningkatkan usaha tani dan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Ya, next, mungkin udah paham. Bisa di-search Google aja nanti. Pengertian fungsi dan hakikat kelembagaan petani. Toto Mardikanto tahun 2009 mengatakan kelembagaan merupakan terjemahan dari institution yang dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu social institution dan pranata sosial, yang memiliki 4 komponen. Yang pertama komponen person atau individu atau perorangan. Yang komponen kedua komponen kepentingan. Yang ketiga komponen aturan. Iya. Yang keempat komponen struktur. Jadi komponen kepentingan, mengapa berkelompok? Apa berkepentingan? Berkepentingan untuk mensejahterakan semua anggota kelompok tani, mensejahterakan semua hasil olahan yang akan digarap oleh bersama-sama dalam kelompok tani. Jadi komponen aturan di dalam kelompok tani itu memiliki aturan tersendiri yang tidak ada di dalam undang-undang. Jadi siapa yang buat aturan? Ya aturan itu buat petani semua. Siapa yang melaksanakan? Ya petani semua. Yang melanggar sanksi yang melanggar aturan pasti dikenakan sanksi yang sudah terjadi saat ini begitu. Jadi peraturan itu dari kita untuk semua begitu. Jadi komponen struktur kita lihat nanti. Next. Ya. Ini udah mulai. Pengertian dari kelembagaan petani. Lembaga yang ditumbuh kembangkan oleh untuk petani guna memperkuat, memperjuangkan kepentingan petani mencakup kelompok tani. Jadi pengertian kelembagaan petani itu, kelembagaan itu berbagai macam. Saya lihat di lapangan itu kelembagaan itu mungkin ada 5 ya. Ada 5 macam, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama mencakup kelompok tani. Yang kedua gabungan kelompok tani. Yang ketiga asosiasi komoditi pertanian. Yang keempat di tingkat nasional, tingkat pusat itu Dewan Komoditi Pertanian Nasional. Ini merupakan dari kecil hingga besar, dari tingkat lurah atau tingkat desa sampai tingkat nasional. Di sini kelembagaan petani itu sangat dipikirkan ataupun sangat dibuat aturan oleh pemerintah biar kelembagaan ini terakomodir dengan baik. Makanya pemerintah mengeluarkan dari tadi itu Permentan tadi. Oke. Kita lanjut yang kedua yaitu kelompok tani. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan. Poktan itu kelompok tani singkatannya. Adalah kumpulan petani, peternak, perkebunan yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya. Kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Ya. Kita bahas satu-satu. Di sini dikatakan kumpulan petani. Petani itu di bidang tanaman pangan, hortikultura, itu bisa dikatakan petani tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dulunya petani perikanan itu tergabung di Kementerian Pertanian. Sejak ada pemecahan menjadi 2, Kementerian Pertanian sama Kementerian Perikanan berbeda. Jadi kita selaku penyuluh pertanian dulunya nggak salah saya di tahun 2012 ya. 2012 itu masih mendampingi petani.
perikanan. Di atas dari 2014 sampai saat ini penyuluh pertanian tidak lagi mendampingi petani perikanan karena sudah berbeda rumah dan sudah berbeda kementerian. Dia perlu Bapak pahami. Terus dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan untuk bisa memusyawarahkan, meningkatkan kesejahteraan, bisa untuk kepentingan ya, bisa untuk meningkatkan pendapatan juga, kesejahteraan tadi. Itu yang pada intinya kepentingannya itu mempermudah urusan ke pemerintahan juga dari bantuan tadi juga. Terus kesamaan kondisi, ya kondisinya sama-sama petani, sama-sama dia mempunyai usaha tani, baik itu berbagai bidang. Terus dengan kesamaan kondisi udah ekonomi dan sumber daya. Ya, ekonomi ya kalau rata-rata yang menjadi petani itu kalau kita lihat dari kelasnya, kelas menengah ke bawah. Dan kelas menengah ke atas itu biasanya petani-petani perkebunan. Kalau petani-petani pangan dan palawija dan horti biasanya menengah-menengah ke bawah. Ada sedikit mungkin petani-petani menengah ke atas itu kayak petani ubi, petani jagung, itu udah eksekutif semua. Terus kita lanjut keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Ya, di sini mungkin di berkelompok ini berbagai macam ya, berbagai macam usaha yang ditekuni, berbagai macam usaha yang diusahakan. Jadi saling menyokong kelemahan dan kelebihan dari beberapa anggota kelompok tani. Apabila kita ada bermusyawarah dalam kelompok tani, banyak hal yang akan dibicarakan, baik itu dalam bidang pertanian maupun dalam bidang pengolahan hasil juga. Terus lanjut yang ketiga yaitu gabungan kelompok tani. Ya, gabungan kelompok tani itu kumpulan ya, kumpulan beberapa kelompok dalam satu desa. Ingat, Gapoktan ataupun gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang berada di dalam satu desa yang ingin bekerja sama dan ingin meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Oke. Jadi biasanya Gapoktan itu ranahnya ke Ubja ya. Ubja atau unit pelaksana jasa Alsintan. Mungkin nggak ada di sini ya, mungkin penjelasan saya aja. Unit jasa perjalanan jasa Alsintan ini merangkul kayak kita lihat ya, kayak di desa-desa ataupun di dekat lahan-lahan pertanian itu memiliki heller ya, heller pertanian. Itu merupakan usaha bersama mereka. Mereka bermodal bersama, mengusahakan bersama, membentuk suatu heller. Nanti hasil keuntungan heller itu dibagikan ke semua anggota yang menjadi yang tergabung di dalam gabungan kelompok tani atau Gapoktan ini. Jadi pada intinya gabungan Gapoktan ini lebih besar jumlah petaninya dibandingkan kelompok tani. Kalau kelompok tani misalnya satu kelompok itu kisaran 15 sampai 30 orang. Itu ranknya. Di atas 30 tidak boleh lagi dia berkelompok menambah anggota. Itu syaratnya. Kalau gabungan kelompok tani bisa ratusan orang. Bisa ratusan orang karena dalam satu kelompok bisa dalam satu kelompok tani itu bisa 5, 6, 7, 8, 10 kelompok tani dan jumlahnya bisa ratusan anggota. Mungkin paham ya perbedaan kelompok tani dengan gabungan kelompok tani. Lanjut, next. Ya, kelembagaan ekonomi petani. Sebenarnya kelembagaan ekonomi petani bisa di bawah Gapoktan dan bisa juga di bawah kelompok tani. Jadi kayak permodalan, koperasi, terus simpan pinjam di situ, terus bisa menjadi tempat bank desa atau bank kelompok, bank mini ya. Nah, di sini harus ada kelembagaan di usaha tani tersebut. Jadi kalau petani itu akan maju apabila kelembagaan petaninya berjalan. Kalau tidak ya mati tersewa untuk permodalan. Karena kita bisa merasakan sekarang, beli pupuk aja, beli NPK saja dah 670.000.
Kalau dengan modal sendiri mungkin agak sulit ya. Mungkin kalau menengah ke atas mungkin petani bisa mencari modal ya. Tapi kalau untuk petani-petani yang kecil, dia minjam dulu, baru bisa dia berusaha tani. Ah, inilah fungsinya kelembagaan petani itu ada di kelompok tani ataupun ada di gabungan kelompok tani. Kelembagaan tadi itu bisa berupa kios pupuk subsidi. Nanti kita ada pembahasan EDKK dan EDK. Itu pembahasan sistem petani sangat membutuhkan pupuk subsidi. Pupuk subsidi ini sangat diperlukan oleh petani karena harganya disubsidi oleh pemerintah. Misalnya harga NPK itu di tingkat petani itu 670, kalau dengan subsidi maka NPK-nya hanya sekarang ya head-nya 155 sampai di tingkat petani. Itu fungsinya. Mungkin lanjut. Yang kelima, asosiasi komoditi pertanian. Ya, asosiasi komoditi pertanian ini mungkin ya arahnya di luar ya, di luar kelompok tani, di luar gapoktan. Dia sifatnya kota, kabupaten, ataupun provinsi. Skopnya lebih besar. Dan orang tergabung di sini, orang-orang yang sudah dikatakan petani tingkat lanjut ya. Petani tingkat lanjut dan pola pikirnya udah berbasis agribisnis. Di sini, kayak contoh asosiasi, dia biasanya asosiasi ini per komoditi. Misalnya contohnya asosiasi petani jagung Kota Pekanbaru misalnya. Petani jagung Provinsi Riau, itu petani jagung ini. Jadi itu contoh-contoh asosiasi ya. Asosiasi kelapa sawit bisa, asosiasi petani karet bisa, asosiasi perkebunan macam-macam. Biasanya dia berdasarkan komoditi ya. Oke, yang keenam, Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Ya, Dewan Komoditas Pertanian Nasional ini petaninya sudah keren ya, sudah keren, sudah beranjak ke agribisnis yang modern dan sudah bermainnya di tingkat kementerian. Jadi contoh Dewan Komoditas Pertanian Nasional yaitu KTNA. KTNA itu Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional. Dan juga bisa itu contohnya lain itu Himpunan Petani Indonesia HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Itu HKTI itu tergabung di sana penyuluh pertanian saja, pejabat pensiunan maupun pejabat yang menjabat itu masuk di HKTI juga. Jadi tingkatnya levelnya mungkin dah sangat tinggi ya di tingkat ini. Dan KTNA itu berada di dasar di tingkat kecamatan. KTNA kecamatan, KTNA tingkat kota, KTNA tingkat nasional. Provinsi dan nasional. Jadi 4 tingkatan KTNA yang ada di Indonesia ini. Next, lanjut. Ya, karakter Poktan. Saya tengok sini puteran kecil saya kacamata nampak. Ya. Ya, ciri-ciri Poktan itu saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama. Ya. Memang mau membentuk kelompok tani itu dasarnya kita harus saling mengenal satu sama lain dan mengerti karakter satu sama lain. Biasanya kelompok tani itu berdiri berdasarkan azas kesepakatan. Oh ini yuk kita membentuk kelompok tani yuk. Bahwasanya kalau dengan kelompok ini, begitu ya biasanya petani itu. Jadi dia sudah saling kenal yang jelasnya. Terus yang kedua mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani. Ya mempunyai pandangan sama, oke jelas pandangannya apa, biar saling menyepot begitu. Contoh petani satu punya hand traktor, petani lain tidak. Di dalam kelompok bisa dia memakai sesama anggota, walaupun itu sifatnya pinjam ya, begitu. Dan pandangan dia kadang-kadang dia usaha taninya kadang satu jagung, kadang cabai gitu ya. Jadi mereka memang satu visi, satu usaha pertanian gitu. Terus yang C-nya memiliki kesamaan dalam tradisi ataupun pemukiman. Ya, satu tempat tinggal. Kalau di Kota Pekanbaru ini, saya lihat kan RT RW ya.
Kalau dalam kelompok itu bisa terbentuk apabila dia satu RW. Kalau di desa namanya, di kabupaten namanya mungkin desa ya. Satu desa bisa membentuk kelompok tani. Terus pemukiman kawasan hamparan dan hamparan usahanya, jenis usahanya. Oke. Status ekonomi dan sosial budaya, kultur, dan ada istiadat, bahasa serta ekologi. Ya, biasanya apa namanya? Kalau kita Kalau kita bermasyarakat biasanya bertetanggaan. Biasanya kelompok tani itu ada hubungan kedekatan tetangga gitu. Terus unsur-unsur pengikat poktan, kawasan usaha tani menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota. Ya, kegiatan B, kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota. Kader C, kader menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota. Ya. Yang D, pembagian tugas tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Motivasi yang E, motivasi tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Ya, ini unsur-unsur yang pengikat ya. Ada kesepakatan, ada azas manfaat, macam-macam bisa dibaca. Oke. Yang ketiga, fungsi Voktan. Fungsi Voktan sebagai kelas belajar. Ya, mengapa sebagai kelas belajar? Karena belum tentu ilmu petani itu semua sama. Dan belum tentu ilmu petani itu semuanya mengerti akan usaha yang akan diusahakan. Contohnya, mereka pertama biasanya mereka menanam jagung gitu, beranjak ke menanam sayuran gitu. Mungkin ilmu berbeda. Jadi dengan dia berpoktan, dia belajar dengan teman sekelompok. Bagaimana sih menanam sayur itu yang benar? Saya nggak pernah gitu. Jadi kelompok itu sebagai dikatakan kelas belajar karena gitu. Ya, wahana kerjasama ada jelas. Saya bilang tadi wahana kerjasama karena di kelompok itulah nampak yang eksis pasti kerjasama yang kuat. Kalau kelompoknya lemah ataupun ini mungkin kerjasamanya saling menyopotnya kurang. Sebagai unit produksi jelas ya, dia memproduksi tanaman pangan, horti dan perkebunan, sudah jelas itu. Oke, lanjut next. Lanjut. Ya, prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani. Prinsip penumbuhan kelompok tani itu kebebasan. Ya, apa yang dia katakan bebas itu artinya menghargai individu petani untuk berkelompok sesuai keinginan. Ya, dalam berusaha tani itu kita tidak ada paksaan. Apapun anggota A mau nanam komoditi B, mau menanam komoditi C ataupun komoditi lain gitu, itu tidak ada paksaan ataupun yang mengikat di dalam kelompok tani. Bebas, mau nanam apa aja boleh, dengan usaha tani apa ya boleh, yang menurut petani itu menguntungkan. Dan kepentingan setiap individu bisa menjadi anggota satu kelompok tani. Oke, setiap individu bisa menjadi satu kelompok tani. Ya, syaratnya menjadi individu itu bisa menjadi kelompok tani, mereka memiliki nik dan KK setempat dengan peraturan sekarang. Dulu mungkin ya satu individu atau satu orang petani bisa masuk kelompok yang bermacam-macam kelompok. Dengan aturan sekarang itu tidak boleh karena ada di sistemnya sudah diikat dengan sistem Simlutan dari Kementerian Pertanian. Simlutan itu apa? Sistem Informasi Penyuluh Pertanian. Simlutan, Sistem Informasi Penyuluh Pertanian. Jadi di situ ada nama-nama petani, nik, serta kakaknya semua, nama orang tua, tanggal lahirnya semua. Itu dikunci semua. Mereka sudah bertani di, contohnya di Riau, mau bertani di Lampung, mereka tidak bisa lagi. Sudah dikunci oleh sistem sekarang. Dulu bebas ya, kalau sekarang tidak lagi. Oke, lanjut. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku usaha. Ya, ini harus ya. Seorang penyuluh harus mempunyai menyuluh itu dengan amanah, keikhlasan, dan penuh tanggung jawab kepada petani. Insya Allah akan berhasil. Dan kedua-duanya saling bersinergi ya. Penyuluhnya udah ikhlas, petaninya belum.
penyuluhnya mau, petani ogah-ogahan. Petaninya ogah-ogahan, petaninya belum. Ya, itu saling berbaur ya, saling bersinergi antara petani dan penyuluh. Apabila berhasil, karena sinergi antara mereka dua. Terus partisipatif, ya. Partisipatif itu maksudnya begini, kelompok tani ini dari mereka, usulnya dari petani, inginnya dari petani, terus keinginan berkelompok itu dari mereka juga, peraturan dari mereka juga, yang menentukan mereka juga. Jadi semua anggota itu berhak dan berkewajiban yang sama dalam mengembangkan kelompok. Jadi partisipasi itu semua pikiran, semua yang diidekan oleh petani itu tertuang di dalam aturan. Dan aturan ini diikuti oleh semua anggota. Jadi peraturan itu usulan itu keinginan itu bukan dari penyuluh. Usulan itu memang dasar dari petani. Jadi mengapa partisipasi ini perlu? Karena yang tahu itu petani sebenarnya. Oh, saya ingin ini Pak, saya ingin itu. Memang petani. Kalau penyuluhnya ya berbeda dong cara penglihatannya, cara yang dipikirkannya. Karena ilmu masing-masing petani itu berbeda kelas. Ada yang mapan, ada yang masih rendah, ada yang sudah Madia gitu. Oke, lanjut next. Keswadayaan. Ya, ini yang jarang kita jumpai di kelompok tani. Keswadayaan. Kadang-kadang kelompok tani ini ya biasanya dia hanya ingin ada sebagian ya. Kelompok tani itu berapa jenis? Kelompok tani merpati, kelompok tani pedati, dan kelompok tani sejati. Kalau kelompok tani merpati ini apabila ada bantuan ataupun makanan untuk merpati, mereka akan datang berbondong-bondong untuk membentuk kelompok tani. Kelompok tani pedati, petani ini akan berjalan apabila di-spot terus sama penyuluhnya ataupun sama lurahnya bisa jadi atau kepala desanya bisa jadi. Ayo kita sama-sama gitu. Tanpa keinginan mereka sendiri dan disuruhkan kami nggak ada modal Pak gini-gini tuh. Terus kalau kelompok tani sejati, ada nggak ada bantuan, ada dan tidak ada pun kegiatan mau dari dinas, mereka akan berdaya sendiri. Mereka akan berdaya sendiri dari segi dana maupun di segi fasilitas alat mesin pertaniannya, mereka akan beli sendiri. Biasanya keswadayaan ini petani-petani yang sudah maju ya. Petani yang baru-baru mungkin semi ya, antara dia swadaya, antara dia bantuan oleh pemerintah. Mungkin kesetaraan yang berikutnya kesetaraan hubungan antara penyuluh, anggota kelompok tani dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar. Ya, ini merupakan kalau dalam biologi rantai makanan ya. Apabila salah satunya pincang, maka agak sulit untuk bangkit ya. Apabila dari petani ya, kelompok tani dan pelaku usahanya saling bersinergi, insya Allah akan berkembang dengan baik ini niat-niat dan cita-cita usaha yang akan diinginkan dari kelompok. Terus kemitraan, ya. Penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, dan memperkuat dan saling membutuhkan yang difasilitasi oleh penyuluh. Ya, petani itu kebanyakan dia bisa memproduksi, kebanyakan ya. Tapi petani itu tidak bisa cari bangsa pasar. Kemana sih dijual hasil pertanian ini? Yang menguntungkan, kadang-kadang petani ini sangat dirugikan oleh tengkulak. Pembelian harga hasil panen yang tidak selayaknya yang diterima oleh petani. Ini yang sering kejadian. Makanya penyuluh pertanian di sini perlu dia sebagai fasilitator ataupun sebagai perpanjangan tangan petani untuk membantu pemasaran hasil tadi. Mungkin petani ini mempunyai relasi kayak tadi ya asosiasi jagung. Mereka biasanya asosiasi jagung ini tidak akan merugikan petani. Pembeliannya pasti di atas rata-rata. Itulah fungsinya salah satu penyuluh pertanian itu
memitrai atau bukan, maksudnya memfasilitasi perpanjangan tangan dari kelemahan-kelemahan petani, salah satunya di kemitraan. Oke, lanjut. Ya, proses penumbuhan kelompok tani. Yang pertama, penyuluh itu akan membentuk kelompok tani. Yang pertama, pengumpulan data. Data itu apa? Data yaitu nama beli mereka, identitas mereka, KK maupun KTP, dan informasi-informasi usaha tani apa yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Tingkat pemahamannya tentang ya organisasi petani itu apa. Jadi dalam sebelum membentuk kelompok tani, penyuluh harus mensosialisasi apa sih sebenarnya kelompok tani, apa sih sebenarnya pertanian itu, gitu. Mengapa sih perlu berkelompok? Nah, itu mungkin ada sosialisasinya sebelum pembentukannya. Terus keadaan petani dan keluarganya, mungkin ya. Kalau ini mungkin keadaan petani dan keluarganya mungkin nomor sekian ya dilihat. Kadang-kadang sekarang itu petani itu ada yang menengah ke atas, ada menengah ke bawah ya. Jadi kalau dilihat di segi keadaan petani mungkin tidak ya, tidak ya. Mungkin yang lebih mengarah ke arah domisili. Terus keadaan usaha tani ya jelas, dia mempunyai usaha tani. Yang kacaunya penyuluh membentuk kelompok tani, sementara petaninya dia bertukang, dia bekerja, baik itu swasta maupun pegawai. Itu yang sulitnya. Terus yang ketiga, keadaan dari sebarannya. Ya, jadi kelompok tani itu harus satu wilayah. Sebarannya di mana? Sebarannya di RW, misalnya di RW ataupun di desa ataupun di dusun gitu ya. Harus di satu domisili. Jangan dia berbeda domisili karena akan sulit berkomunikasi dan bersilaturahmi nanti. Dan jenis usaha, dia mempunyai jenis usaha. Terus yang berikutnya keadaan lembaga masyarakat yang ada. Ya, di sana itu sudah ada enggak kelembagaan masyarakat yang menanggung pertanian. Jadi kita harus lihat itu dulu. Dari seorang penyuluh harus memperhatikan beberapa item ini. Next, lanjut. Advokasi. Penyuluh itu bisa mengadvokasi. Yang saya bilang tadi sebagai tempat memberi saran, memberikan pendapat kepada petani, khususnya tokoh-tokoh petani setempat, serta informasi yang penjelasannya mengenai itu kelompok tani, tujuan serta manfaat kelompok tani, proses dan langkah-langkah di dalam membentuk kelompok tani, menumbuh dan membentuk kelompok tani, terus kewajiban dan hak setiap anggota serta pengurusnya. Jadi di dalam pembentukan kelompok tani itu harus dijelaskan. Ketua ini tupoksi dia, bendara ini tupoksi dia, sekretaris ini tupoksi dia, dan anggota ini tupoksi dia. Kita secara gamblang menjelaskan. Jadi setelah berjalan kelompok, jadi mereka paham dan mengerti apa sih sebenarnya kelompok tani. Next. Ya, next saja. Ini hanya diagram. Ya, ini dia. Struktur organisasi Poktan. Strukturnya sangat ini ya, sangat simpel, enggak kayak struktur di perusahaan. Ini musyawarah anggota ini merupakan struktur yang tertinggi ya. Yang kedua ketua, di bawahnya bendara sekretaris, yang di bawahnya bidang. Nah ini bidang ini kalau dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan bidang tidak perlu kita masukkan. Jadi bidangnya bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perkebunan. Ini seksi-seksi koordinator seksi ya, ketua seksi bisa kepala seksi bisa yang menanggulangi bidang pertanian tadi. Di bawahnya anggota. Dan di sini ada dewan penasehat, dewan pembina, dewan pakar. Di sini bisa masuk penyuluh pertaniannya, bisa masuk kepala desa, Pak Lurah, Pak Camat, serta kepala Balai Penyuluh Pertanian. Di sini letaknya sebagai penasehat. Next. Ya, kemudian tugasnya tadi ya ketua kita bacakan aja nanti ya sebagai koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan kelompokan atau kalau itu gapoktan, kalau dia kelompok memimpin rapat pertemuan gapoktan ataupun kelompok,
menetapkan dan memutuskan hasil musyawarah, mewakili kelompok. Ini bisa jadi bacaan ya, nanti bisa di-share mungkin materinya. Terus sekretaris mencatat, pencatatan notulensi hasil rapat, pembukuan di kelompok, terus surat masuk kelompok, itu tugas bendara. Terus sekretaris, maaf, itu yang ketiga, itu tugas bendara mencatat uang keluar, uang masuk, menyimpan dan mengeluarkan uang, membuat laporan keuangan per bulannya. Jadi tugas ketua sekretaris bendara di saat pertemuan kelompok tani itu minimal sekali sebulan mereka akan melaksanakan ini semua di rapat pertemuan. Apabila di pertemuan itu biasanya ya mereka itu ada simpan pinjamnya, ada uang arisan yang macam-macam. Oke, next. Itu pengembangan kelompok tani. Ya, pengembangan kelompok tani. Poktan diarahkan pada penguatan Poktan ya. Itu tugasnya dari pengurus kelompok tani beserta penyuluh beserta jajaran pemerintah untuk ini bersama-sama melakukan penguatan apa, baik itu asintannya, kelembagaannya, permodalannya, dan kemandiriannya juga itu harus kita support terus. Support setiap pertemuan, apabila ada kekurangan kita support. Terus yang B, peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis. Ya, ini yang dikatakan agribisnis apa? Dari mulai pengolahan lahan sampai dia pemasaran, inilah merupakan proses pengembangan agribisnis. Jadi dalam pertemuan itulah bisa seorang penyuluh menyampaikan trik atau tip yang jitu untuk mengembangkan pertanian dari dengan sistem agribisnis ini. Kadang-kadang ada kemampuan petani itu dia menghasilkan produksi. Kadang-kadang ada kemampuan petani itu dia hanya sebagai pengolahan hasil. Kadang-kadang ada kemampuan itu ada sebagai pemasaran. Jadi dengan berkumpul, dengannya bersama, itu saling membagi hasil, membagi ilmu tadi. Itulah namanya kelas belajar tadi. Terus peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya. Ya, apabila sistem agribisnis ini sudah berjalan dengan baik, maka Poktan akan menjalankan fungsinya sebagai Poktan ataupun sebagai kelompok tani. Next. Ya, ini petani kuat mandiri apabila dia pertama ada pembuka modal, terus ada jalinan kerjasamanya, informasi dan teknologinya ada, usaha komersialnya bagus, usaha bersamanya ada, terus pengadministrasiannya ataupun pembukuan keuangan maupun surat masuknya lengkap. Ini merupakan salah satu faktor juga, itu memiliki aturan. Oke, ya ini sangat penting memiliki aturan. Terus rencana kerja, baik itu rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek. Rencana jangka pendeknya bisa hal-hal yang kecil, rencana jangka panjangnya bermacam-macam. Contohnya rencana jangka panjang mereka mempunyai UPH, unit pengolahan hasil, baik itu ubi, jagung. Jadi mereka berusaha bersama, bermodal bersama. Dengan rencana ini mereka akan meningkatkan akan meningkatkan pendapatan hasil dan kesejahteraan mereka. Yang paling penting untuk bisa terjalin itu semua, yang bisa itu terangkul semua apabila ada pertemuan bulanan minimal ya. Karena silaturahmi pas di pertemuan ini kita menciptakan silaturahmi, memecahkan masalah, menambah ilmu. Disinilah kadang-kadang bisa berjumpa petani karena di hari-hari mereka itu udah sibuk masing-masing. Di pertemuan kelompok lah mereka bersua dan membagi ilmu. Next, lanjut. Peningkatan kemampuan kelompok ya. Peningkatan kelompok dimaksud agar kelompok dapat berfungsi sebagai kelas belajar, oke. Warna kerjasama, oke. Unit produksi ya sudah saya jelaskan. Unit penyedia sarana prasarana, produksi, oke. Alsintan ya alat mesin pertanian ya, pupuk dan bibit tadi. Unit pengolahan dan pemasaran hasil, oke betul. Tadi sudah saya jelaskan. Unit jasa penunjang sehingga organisasi petani menjadi kuat dan mandiri. Oke, lanjut. Sudah saya jelaskan. Ya, meningkatkan kemampuan anggota kelompok tani ya, menciptakan iklim kondusif, jelas. Itu untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani ya.
dengan anggota tani yang satu maju, mungkin bisa terakomodir ataupun terinspirasi dari petani yang sudah maju, teman-teman yang belum gitu. Terus yang berikutnya membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah. Ya, dalam ini tertuang nanti di dalam rencana kerja. Rencana kerja ini masalahnya apa, solusi jalan keluarnya apa, terus rencana tindak lanjutnya apa. Jadi tertuang di rencana kerja. Biasa ini ada di Gapoktan ya, kelompok tani masih salah satu ya. Tapi kalau udah di Gapoktan, udah di KTNA, pasti mempunyai rencana kerja. Terus lanjut. Untuk meningkatkan kemampuan, oke, udah jelas tadi saya jelaskan, meningkatkan kemampuan untuk usaha tani secara komersial ya, meningkatkan kemampuan dalam menganalisa potensi usaha anggota, oke, mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi lokal spesifik, oke, lanjut mendorong dan mengadvokasi yang tadi sudah dijelaskan ya, mengadvokasi agar para petani mampu dan mau melaksanakan kegiatan simpan pinjam guna pengembangan usaha. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Lanjut, next. Ya, penilaian kelas kemampuan poktan. Ya, seorang penyuluh pasti ya bisa menilai, oh kelompok saudadi, ini kelompok mitra tani. Jadi mereka penyuluh itu mau tahu ini tingkatnya mana gitu. Jadi penilaian kelas kelompok poktan dilakukan setiap tahun, wajib seorang penyuluh ya. Yang saya bilang kelas lanjut, kelas madya, maaf, pertama kelas pemula, kelas lanjut, dan kelas madya. 3 kelas yang ada di kelompok tani. Lanjut, next. Lanjut. Ya, gabungan kelompok tani. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ini gabungan kelompok tani itu perhimpunan atau perkumpulan beberapa kelompok tani. Lanjut. Ya, fungsi Poktan sebagai ini. Tadi kan unit usaha jasa produksi, unit usaha jasa penyediaan saprotan. Saprotan itu sarana produksi pertanian, yaitu pupuk subsidi, benih sertifikat, pestisida, dan lain-lainnya. Unit usaha jasa penyediaan modal usaha, yaitu simpan pinjam. Terus unit usaha jasa proses pengolahan produksi, anggota penggilingan, grinding, pengepakan, packaging ya, arahnya ke packaging ya, usaha proses packaging. Terus usaha jasa menyelenggarakan perdagangan dan memasarkan menjual produk pertanian. Ya, di Gapoktan seringnya untuk merangkul semua hasil pertanian. Jadi ini terangkul beberapa kelompok tani yang dipercaya duduk sebagai pengurus Gapoktan untuk membantu hasil pertanian itu layak harganya untuk petani. Next, lanjut. Lanjut aja. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Waktu sedikit. Ya, lanjut. Next. Ya, proses penumbuhan identifikasi kelompok, melakukan koordinasi, melaksanakan musyawarah, membuat aturan-aturan, baru kita membentuk pengurus kelompok. Setelah itu penyuluh bertugas membuat berita acara penumbuhan kelompok. Ini sangat penting. Petani apabila tidak memiliki berita acara, dia tidak diakui oleh pemerintah dari tingkat desa maupun sampai ke tingkat kota maupun tingkat nasional di Kementerian Pertanian. Jadi dasarnya kelompok Gapoktan maupun dasarnya kelompok tani ini memiliki berita acara. Terus adanya rencana usaha bersama. Lanjut. Manfaat Gapoktan ya produksi usaha udah. Terus kuantitasnya hasilnya lebih mudah diatur, petani menjadi subjek, posisi tawar petani lebih kuat, ya harga, menjalin kerjasama usaha yang menguntungkan. Ya di sini dia. Lanjut fungsi Gapoktan. Next, ya next saja. Next, next. Oh, mundur, bentar. Mundur dulu, bisa mundur? Ya, ya ini dia alurnya. Dari petani kita lihat, dari petani bergabungnya berapa petani menjadi Poktan. Dari berapa Poktan, menjadi berapa Poktan akan menjadi berapa menjadi satu Gapoktan. Jadi berapa satu Gapoktan terjadilah di Gapoktan itu terjadilah unit usaha tadi yang lebih besar.
Jadi ini siklusnya kelembagaan petani di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan harus alurnya begini. Next, lanjut. Ya, penumbuhan dan pengembangan kelompok tani berhasil bersifat partisipatif. Nah, jadi partisipatif itu sifatnya, usulannya, pengembangannya, keinginannya berasal dari petani, bukan dari penyuluh, bukan dari pemerintah daerah. Itu partisipatif. Terus tujuan individu di dalam tujuan organisasi. Oke, tujuan individu ada di dalam tujuan. Ya, betul kan? Kebersamaan yang ikhlas dan ada pengorbanan. Memiliki kegiatan yang berkelanjutan, selalu berubah. Oke, lanjut. Ya, asosiasi tadi ya, lanjut. Sudah saya jelaskan tadi dah. Lanjut aja. Ya, lewat asosiasi lewat terus. Ya, back belakang lagi sedikit. Kembali ke belakang bisa? Ya. Ya, sedikit ya, saya ingin menjelaskan asosiasi ini penambahan aja. Asosiasi ini biasanya dia tidak dalam satu tingkat kota aja, di antar provinsi ada juga dia, di antar kabupaten ada juga dia, dan di antar kecamatan juga ada. Jadi asosiasi ini merupakan nilai tambah juga, nilai positif juga bagi baik itu teknologi pertaniannya, baik itu dari segi pemasarannya, baik itu dari segi pengolahan hasilnya. Jadi pada intinya kelembagaan petani itu berapa aspek tadi sudah kita baca bersama. Ini yang bisa saya beri. Apa sih sebenarnya kelembagaan petani itu? Ya inilah sebenarnya kelembagaan petani itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari tingkat kelurahan atau desa sampai ke tingkat nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator, buka sesi tanya jawab. Saya mungkin 3 menit lagi ya, mungkin bisa lebih lah, memakan waktu nggak apa-apa. Silakan Pak moderator. Baik, terima kasih Pak Putra. Ya, kita menerima 3 pertanyaan dari peserta. Dipersilakan dihidupkan speakernya, tidak dicek. Nanti akan langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, malam, Mas. Saya Andika, Pak. Saya izin bertanya terkait dengan RDK dan RDKK yang tadi sebelumnya Bapak sebutkan. Ya. Siap. Pak moderator, dikumpul dulu atau langsung dijawab, Pak? Langsung dijawab aja, Pak Putra. Oke. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Itu aja, Pak? Iya, Pak. Itu aja. Oke, siap. Ini mungkin ada materi di session berikut ya sebenarnya. Saya akan menyinggung aja nih sebenarnya. RDK, saya kasih gambaran sedikit aja. RDK itu rencana definitif kebutuhan, rencana kebutuhan petani. Dijadikan ke bentuk kelompok, dia namanya RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Jadi masing-masing petani itu mengusulkan dia di EDKK untuk di EDK untuk masing-masing petani, kebutuhan pupuk NPK-nya, kebutuhan pupuk ureanya, kebutuhan pupuk ZA-nya, sudah tergabung ke semua dari misalnya 1 sampai 15 petani terangkul menjadi satu, itu namanya RDKK. Kalau satu petani namanya RDK. Kalau gabungan semua anggota kelompok tani namanya RDKK. Ini yang diusulkan petani didampingi oleh penyuluh. Terus sudah ini diajukan penyuluh ke Kementerian Pertanian, nanti dialokasikan untuk pupuk subsidinya dengan harga head nasional. Itu ya penjelasan saya. Oke, terima kasih Pak Putra. Gimana yang Mas yang nanya udah puas dengan jawabannya? Oke.
Ya, terima kasih Mas Andika ya. Silakan penanya yang kedua. Sebutkan nama dan asal serta pertanyaannya ya. Selamat malam. Halo, Malam. saya Kartika. Mau bertanya mengenai proses perumbuhan gapotan tadi. Salah satunya adalah membuat berita acara pembentukan. Nah, yang dimaksud berita acara pembentukan itu seperti apa, lalu isinya seperti apa, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Wah, berita cukup. acara penumbuhan kelompok tani itu tertuang yang pertama pada hari ini, misalnya Kamis tanggal 22 September 2021 telah terbentuk kelompok tani A di alamat ini, kelurahan ini, kecamatan ini dengan nama kelompok tani Badu pada jam titik-titik. Itu berisi berita acaranya. Dengan kepengurusan sebagai berikut. Itu isinya. Ketua Sekretaris Bendara. Diketahui oleh penyuluh pertanian, kepala desa, kepala balai penyuluh pertanian, serta Pak Camat. Jadi itulah dasar penyuluh pertanian, dinas pertanian. Memang keberadaan kelompok tani ini sah, legal secara dokumen. Jadi yang menerbitkan, yang membuat berita acara ini memang penyuluh pertanian. Jadi ini dasarnya di situ ada struktur organisasi juga, di situ ada daftar hadir pembentukan kelompok tani juga, tinggal rangkap gitu. Jadi di situ dasarnya, oh iya, kelompok tani ini tahun berapa ya berdiri, jadi ada berita acaranya. Saya nggak ada buat contoh pula ya, maaf ya. Berarti pada intinya gitu, tertuang tanggal pembentukannya, pengurusnya, yang membuat yang membuat berita acara, yang mengetahui dan menyetujui berita acara kelompok tani itu, yang seperti saya jelaskan tadi, dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan sampai tingkat ke balai penyuluh pertaniannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, Pak, masih boleh tanya lagi nggak? Iya, boleh. Itu kan nanti Boleh Mbak, monggo. Oh ya, itu kan nanti kan dibuat beberapa rangkap ya, yang apa tadi berita acaranya. Nah, itu beberapa rangkap itu diserahkan ke pihak siapa saja? Apakah kecamatan ataukah kabupaten atau bagaimana? Ya, oke. Itu berita acara itu terdiri dari 3 lembar. Yang pertama berita acara penumbuhan, kapan, waktu, dan pengurus. Yang kedua strukturnya. Yang ketiga itu daftar hadir pembentukan kelompok taninya. Ini dibuat empat rangkap. Yang pertama dipegang oleh petani. Yang kedua dipegang oleh kelurahan atau desa. Yang ketiga dipegang oleh kecamatan. Yang keempat dipegang oleh balai penyuluh pertanian. Jadi 4 rangkap diterbitkan atau dibuat oleh penyuluh pertanian. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya, sama. Ya, satu penanya lagi, dipersilakan. Halo Kak, Ya, izin silakan. bertanya. Sebutkan nama, asal ya. Nama saya Pita dari Aceh. Kak, mau tanya, itu kan kalau data kelompok tani akan masuk ke dalam simputan, apakah ada syarat-syarat tertentu? Karena kan kita tahu sekarang bantuan itu untuk kelompok tani kan syaratnya kelompok tani harus masuk dalam simulutan kan? Ya, betul. Itu aja. Halo? Iya Kak, itu apakah kelompok yang data di simulutan itu ada syarat-syaratnya? Oke, siap. Itu aja. Ya, itu aja. Oke. Saya langsung aja nih moderator, maaf. Silakan Pak Putra. Ya, lanjut. Begini, kelompok tani itu
terintegrasi sekarang dari tahun 2020 ya, harus berbasis simultan, sistem informasi manajemen penyuluh pertanian. Yang menjadi syarat utama untuk bisa masuk di simultan itu yang pertama nomor NIK yang saya sudah jelaskan tadi. Nomor NIK atau nomor KTP. Yang kedua, dia akan ada tempat tanggal lahirnya. Yang ketiga, dia mempunyai itu di-input dengan nama orang ibu kandungnya. Yang ketiga itu nomor kakak. Itu dikunci oleh sistem. Apabila tidak terinput ataupun tidak terintegrasi di dalam simultan, maka baik itu pupuk subsidi maupun bantuan yang lainnya bersifat bantuan baik itu APBD maupun APBN itu akan tidak bisa diperbantukan ke petani. Itu hanya menjadi syaratnya, hanya yang utama kali KK sama KTP harus berdomisili setempat. Misalnya di Aceh, kayaknya contohnya di Kabupaten Melaboh, desa saya nggak tahu ya. Mungkin di Melaboh dia harus warga setempat berdomisili di Melaboh. Misalnya misalnya dia tinggal di Banda Aceh, dia nggak akan bisa masuk domisili di Melaboh. Begitu dia berusaha tani domisili. Tempat di mana kelompok tani menjadi sekretariatnya. Yang bisa ditolerir mungkin satu dusun ya, bisa dia 2 dusun, dijadikan satu kelompok, nggak apa-apa. Itu. Silakan. Iya, gimana Mbak yang dari Aceh? Apakah sudah cukup? Karena ada dengar juga kan Kak katanya kelompok taninya harus berdiri beberapa